Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu melalui Renungan Pagi Toraya edisi 22 Oktober 2020. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari pembacaan Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami ini. Kami berterima kasih Tuhan, oleh perkenan-Mu kami boleh kembali menikmati hari baru, anugerah Tuhan bagi kehidupan kami di pagi hari ini. Mensyukuri itu semua Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu sebelum kami mulai segala aktivitas kami di pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa di sorga, Engkau mempersiapkan hati kami, tanah yang baik di hati kami untuk ditaburi benih firman-Mu ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita melalui Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah aku pesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Firman Tuhan mengangkat satu tema, pilih yang baik, tegur yang tak tertib. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda melihat orang-orang yang memiliki semangat besar untuk menjadi penatua? Lalu dukungan seperti apa yang Anda berikan kepadanya? Lalu bagaimana jika ternyata calon penatua
yang sangat diandalkan itu, banyak orang yang ternyata tidak sejalan dengan apa yang Anda lihat. Penatua yang diandalkan banyak orang dan ternyata tidak sejalan dengan apa yang kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua. Agar orang-orang yang akan dipilih menjadi penatua hendaknya memiliki hati yang tulus dan bukan orang yang suka mencari keuntungan pribadi. Selain itu, Paulus juga mengingatkan agar Titus tidak segan-segan menegur orang-orang yang tidak tertib serta yang masih percaya kepada dongeng-dongeng. Rasul Paulus berharap agar Titus menyampaikan teguran berdasarkan kebenaran dan kasih Kristus. Karena orang-orang seperti itu barulah bisa jujur apabila ia berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-9. Dan ciri hidup yang benar yang dimaksud Rasul Paulus lewat pembacaan kita ini adalah orang yang tidak melibatkan diri kepada dongeng dan tahyul, serta yang tidak menyerahkan hidupnya dengan mengindahkan dongeng, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana di dalam kehidupan kita ini? Secara khusus kita sebagai pelayan Tuhan. Adakah kita benar-benar terpanggil untuk betul-betul tulus melayani Tuhan, bukan untuk mencari nama atau sesuatu lain hal? Lewat pembacaan kita, Tuhan mengajak kita untuk kita menjadi pelayan yang betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kita dengan tulus melayani Tuhan. Agar di kehidupan kita ini boleh menjadi saksi Tuhan, kita tidak hanya mampu untuk memperkatakan, tetapi kita pun mampu melakukannya di dalam kehidupan kita ini. Agar orang lain tidak berkata bahwa kita hanya pandai berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan, tetapi kenyataannya kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal itu bisa saja menjadi batu sandungan di dalam kehidupan orang banyak. Oleh karena itu lewat pembacaan kita, Tuhan mau hidup kita ini menjadi saksi kebenaran firman Tuhan, agar banyak orang boleh terpanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita pun harus sadar bahwa dalam kehidupan melayani Tuhan, sudah pasti kita memiliki banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ya, kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Melalui surat Titus ini, kita disadarkan untuk selalu menjaga hidup agar tetap tertib menjadi berkat dan bukan untuk mencari kepentingan diri dalam pelayanan. Tugas yang sedang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan sepenuh hati dan rasa pengabdian kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu, pilihlah mereka yang ingin melayani Tuhan, namun tegur jika tak tertib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas firman yang telah kita dengar ini. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu kembali menegur kami untuk tetap setia dengan tulus melayani Tuhan di dalam kehidupan kami ini tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri. Tuhan, tolong kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu ini. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar firman atau hanya mampu memperkatakan firman-Mu saja, tetapi biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami ini. Agar hidup kami ini Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap hidup dan perbuatan kami sehari-hari. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik dan lancar dan dapat terselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, senantiasa Tuhan peliharakan kami dalam kehidupan kami ini, anugerahkan kami kesehatan dan kekuatan yang cukup di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami bawa kepadamu Tuhan, dan saudara-saudara kasih kami Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan kuatkan, yang berada dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami melalui hari-hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hidup kami ini hanya milik-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih perhatian kita, tetap semangat menjalani hari-hari. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati.